Assalamualaikum, salam literasi. Putu buku Ramadan 1444 Hijriah. Hari ini masuk Ramadan yang ke-18. Tidak membahas satu buku karena judulnya malam ini kesiapan saya tuh diundang dalam satu kegiatan semacam kajian keluarga. Temanya sakinah. Jadi akhirnya saya ingin bicara malam ini dalam rangka persiapan lah. Apa aja sih tentang sakinah itu gitu ya. Sakinah tentu kalau kita lihat di pengertian di ayat ya. Saya dapat di surat Al-Fatih ayat 4 ya. Yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim waladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Jadi Allah lah yang menurunkan sakinah di hati orang beriman, yang liyazdadu untuk bertambah keimanannya bersama keimanannya, nambah terus imannya, dan dialah yang memiliki pasukan di langit dan di bumi, dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Konon katanya sih ayat ini itu ayat yang diturunkan dalam salah satu perang ya. Jadi saat perang Allah itu menurunkan di hati orang-orang beriman agar dia tenang ya, agar kokoh di dalamnya ya. Jadi ceritanya gini, request dari panitia yang acara besok itu kami sedikit meminta untuk membahas tentang sakinah dalam 3 hal ya. Sakinah dalam bersama pasangan, sakinah bersama keluarga, anak, dan sakinah bersama Allah, Rasul, dan Al-Quran gitu. Jadi diharapkan sakinah terhadap keluarga tadi itu mengarahkan kepada sakinah pada Allah, Quran, dan Allah, Rasul, dan Quran. Ini dari panitia. Namun kalau saya ngelihatnya justru sebaliknya ya. Ini bukan masalah bermuara pada ketenangan dengan bersama Allah, tapi justru berhulunya ini, justru mata airnya justru kesakinah itu. Makanya saya justru ingat ayat yang tadi, surat Al-Fatih ayat 4 tadi, bahwa Allah lah yang menurunkan ketenangan hati dalam hati kita itu, sakinah, kokoh, tenang. Memang diturunkannya dalam kisah menjelang peperangan ya, Rasulullah diberikan ketenangan. Namun sebenarnya kunci kita menjalani kehidupan itu kan memang sakinah itu. Sakinah dalam berinteraksi kita dengan Allah. Langkah-langkahnya mungkin ya dengan memahami Allah dengan baik gitu, sehingga kita bisa menerima semua takdir yang Allah tetapkan, dan itulah yang akan membuat tenang di yang lainnya gitu. Kayaknya sih begitu kalau versi ini ya, kita sudah di sudut pandang, kita mulainya dari Allah dulu. Nah, ketenangan dalam berinteraksi dengan Allah inilah yang mungkin harus kita kembalikan ke makna ilah dulu. Allah, kita ma'rifatullah ya, la ilaha illallah, maka tidak ada Tuhan, tidak ada ilah. Ilah itu apa? Ilah itu dari kata aliha. Aliha itu ternyata memiliki 4 ya. Memiliki 4 makna, yaitu lupa ya. Tapi yang jelas awalnya itu sakana ilaih. Kemudian ada kita mohon berlindung padanya. Ya pertama sakana itu berarti kan dia betah dengannya, berlindung padanya ya. Kemudian terakhir cinta padanya. Yang kedua itu rindu, asyauq ilah. Jadi rindu padanya dan cinta padanya. Jadi ilah itu bermakna itu. Ada betah, nyaman, tenang itu. Ada mohon perlindungan, dan yang ketiga ada rindu, selalu merindukannya, dan terakhir cinta. Idealnya dengan Tuhan itulah yang kita rasakan gitu. Walaupun ini memang 4-4-nya agak rumit ya. Contoh misalnya tenang gitu, kita masih seringkali sholat dengan cepat gitu, atau dengan berat hati, belum ada itu ketenangan. Itu yang harus kita bangun. Kemudian mohon perlindungan, kita kadang-kadang juga masih ketakutan. Ketakutan itu kan bukti bahwa kita tidak benar-benar bersandar pada zat yang maha kuat itu. Kalau kita udah pada titik mohon perlindungan itu udah sangat kita
pahami, tentu kita tidak punya rasa takut lagi. Kemudian yang ketiga, kerinduan. Kerinduan ini berarti kan kita ingin bersegera ketika ada panggilannya, bersegera. Bahkan kita masih ada perasaan, sayangnya ini masih ada perasaan enggan saat ada azan, ataupun kita kadang-kadang masih takut mati gitu. Padahal kalau kita rindu mestinya mati juga hal yang biasa kan. Kemudian cinta. Cinta tentu bentuk pengabdian, bentuk apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau udah cinta padanya itu dengan ringan. Ya, jadi sofistik ya beratnya. Tapi saya pikir itu pintunya sih. Setelah di sini ini selesai, maka ke pasangan misalnya kita pakai hadis yang khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Gitu. Kalau nggak salah ya hadisnya begitu. Jadi semuanya kata Rasulullah, semuanya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang terbaik bagi keluarganya. Dan aku ini orang yang terbaik bagi keluargaku gitu. Jadi ternyata memang tanda petik nilai kita itu dari hubungan kita, interaksi kita dengan keluarga kita. Mau baik kayak apa buat lingkungan, kalau buat keluarga kita ternyata belum selesai, itu belum bisa belum plong gitu ya, belum. Nah, itu berarti ada masalah. Kalau mau lebih baik menjadi orang yang lebih baik, maka perbaiki hubunganmu dengan keluarga. Saya pikir bulan penuh berkah ini cocok ya. Bulan penuh berkah ini cocok untuk mengevaluasi terus kira-kira kurang apa gitu kita sama anak-anak, sama istri ya. Nah, kalau di besok saya malah mungkin mengangkat 5 bahasa cinta itu dalam segmen ini ya. Ketika kan ada 3 tadi. Yang pertama kepada sakinah di depan Allah. Nah, sakinah pada pasangan ini mungkin nanti akan saya lempar ke peserta gitu ya. Seperti apa yang diharapkan dari pasangannya, terus nanti kita kilas balik ngomongin yang 5 bahasa cinta itu ya, yang ada layanan, ada bahasa yang lembut, ada sentuhan fisik, ada pemberian ya. Dan apa lagi? Pemberian dan fisik ya. Adalah 5 bahasa cinta, dan itu kalau kita coba masing-masing kita kadang-kadang cenderung yang titik mana gitu. Ada yang senang dipuji, ada yang senang diberikan hadiah, ada yang senang dilayanin, dibikinin kopi, senang. Itu bagian dari 5 bahasa cinta. Dan kalau kita memahami bahasa cinta pasangan kita, tentu akhirnya masing-masing tidak ada yang kehausan karena tidak terisi ya. Kalau ada di dalam hati itu ada semacam cawan gitu, isinya adalah cawan cinta yang harus diisi oleh pasangannya gitu ya. Karena sama-sama nggak ngerti bahasanya, kadang-kadang dia udah merasa memberikan perhatian, ternyata nggak keisi itu. Karena bahasanya beda, bahasa planet. Makanya harus dipahami ini. Mungkin dalam forum nanti, dalam esok itu, mungkin kita pastikan bahwa masing-masing kita sudah mulai memahami bahasa cinta pasangannya. Kemudian itu poin kedua ya. Poin pertama tadi kepada Allah, sakinah. Kedua poin pada sakinah di mata pasangan, sehingga mata pasangan itu kita nyaman, kita pengen buru-buru pulang saat kantor. Jangan sebaliknya ya, yang suami yang pulang kerja ngerasa malas pulang karena masih lebih betah di luar rumah. Yang istrinya juga sama, dia akan lebih tegang ketika suaminya pulang gitu. Harusnya memang mereka saling nyaman saat bertemu, gitu kali ya. Nah, itu cara membangun sakinahnya, ya paling tidak dengan 5 bahasa cinta tadi. Nah, sekarang poin yang ketiga, bagaimana dengan anak-anak. Nah, anak-anak ini saya sempat bongkar-bongkar perpustakaan pribadi. Perpustakaan pribadi saya ini ada satu nih, terbitan Kaifa ya. Kaifa itu penerbitnya lucu-lucu ya, cerita tentang kontemporer. Ini adalah cara baru mendidik anak sejak dalam kandungan ya. Penulisnya penulis luar ya, cara mendidik sejak dalam kandungan. Bagus ya, ini buku sangat teknis banget ya. Misalnya vitamin yang kita butuhkan saat kita hamil ya, bagaimana cara berkomunikasi saat bayi masih dalam kandungan, kan banyak teorinya itu ya. Dengan tetap ngomong, karena mereka sudah bisa mendengar kita, suara ibunya apalagi ya. Terus mungkin dengan mendengarkan musik, atau kalau di Islam mungkin dengan diperdengarkan tilawah Al-Quran gitu ya. Atau kalau memang ada yang merokok, entah itu bapak atau ibunya, pastikan ketika hamil ya berhentilah merokok ya, karena rokok itu sangat mengganggu ya. Itu dalam rangka menyiapi ya, bentuk dalam kita
mendidik anak sejak dalam kandungan. Saya pikir buku yang representatif sekali. Buku lama ini juga saya beli dalam rangka dulu waktu istri hamil. Termasuk ini hadiah apa ya? Mungkin kelahiran anak pertama ya dari teman saya ini, teman kantor, Mbak Aswati. Makasih ya Mbak As. Buku ini juga sama, ini buku yang sangat teknis banget ya. Kalau tadi kan dalam kandungan mesti mesti disiapkan apa-apanya gitu. Nah, ini perawatan bayinya. Jadi di sini ada, kalau saya pernah pakai ini, bener ngerasain ketika anak saya mimisan gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan saat mimisan, ada semua sini. Ada yang kalau demam tinggi apa yang dilakukan, apakah harus buru-buru segera ke dokter gitu. Kalau dia sakit ketika kencing seperti apa, apakah anak perlu dirawat di rumah sakit dalam kondisi tertentu. Ini sangat teknis, dan menurut saya ini bagian dari kita membangun kesiapan dalam rangka khairukum tadi ya, khairukum li ahliha. Ini salah satu mungkin yang bisa diangkat dalam tema keluarga di esok nanti ya, di acara besok. Nah, ini ada satu lagi, ini juga hadiah pernikahan saya malah dari kakak saya, Mas Rain. Mas Rain itu waktu saya nikah malah dikasihnya buku hadiah ulang tahunnya. Ini bahagia saat hamil bagi ummahat. Ini juga menarik ya, karena dari sudut pandang Islam. Ini Muhammad Fauzil Adim. Jadi apa aja yang perlu kita siapkan ya. Dan ini juga sangat detail, ya, sangat teknis gitu ya. Cara duduknya, makanan yang dikonsumsi, cara jalan kaki, sampai dengan sepatu hak tinggi boleh enggak, sampai BH. Ini dibahas serius, di sini ada ya. BH apa yang buat persiapan untuk ibu menyiapkan diri untuk siap menyusui dan sebagainya. Ini bagian dari pertama, yaitu pendidikan sejak dini. Jadi nanti di poin yang ketiga itu saya ingin bahas 3 hal juga. Yang pertama itu tadi pendidikan itu sejak dini, dari sejak dalam kandungan sudah mulai dini. Nah, kemudian yang kedua, proses pendampingan itu tulul hayat. Jadi di sepanjang kehidupan. Sehingga saya mau nyomot berapa buku yang terkait itu. Misalnya ini nih, ada buku yang ini juga dari temen ya, Islamic Parenting, Syekh Jamal Abdurrahman. Menurut ini buku saya buku yang cukup komprehensif. Ini pendidikan dari 0 tahun sampai dengan pranikah. Jadi disebutin 0 tahun sampai 3 tahun mesti ngapain gitu. Ini sampai sekarang masih jadi pedoman. Kalau kan kita nggak pernah berhenti ya. Saya belum berhenti karena anak saya belum ada yang nikah. Jadi sampai pranikah saya harus masih membacanya, mencari panduan-panduannya. Ini saya pikir buku yang menjadi bekalan kita, senjata kita kalau kita berpikir bahwa mendidik anak itu sepanjang hayat gitu. Termasuk ini karena Ramadan ya. Ini buku andalan saya. Ini saya kayaknya hampir setiap menjelang Ramadan saya baca ulang. Puasa itu mengasihkan, menjelaskan makna berpuasa pada anak secara masuk akal. Jadi gimana sih cara puasa itu? Dan mengapa puasa itu perlu? Apakah ada makhluk lain itu selain manusia yang berpuasa? Ternyata ada. Pohon berpuasa, binatang berpuasa. Dan kenapa mereka harus berpuasa? Ternyata metabolisme tubuhnya membutuhkan itu. Dan ini dengan membaca buku ini, saya terus terang ngerasain bahwa puasa itu satu hal yang emang harus harus begitu. Ini agak sedih kalau kita lihat beberapa anak-anak remaja di sekitar kita yang masih berat untuk berpuasa. Ya kan, masih banyak lihat cerita-cerita orang tua yang keteteran dan kebingungan mengajari anaknya berpuasa padahal dia udah remaja gitu. Bahkan dulu saya pernah satu kajian Ramadan gitu, ada seorang bapak-bapak yang bertanya dengan serius gitu, "Pak, maaf, gimana ya Pak belajar puasa gitu." Jadi ternyata dia sudah senior, udah bapak, dan dia belum tahu cara menahan tidak makan dan minum dari pagi sampai sore dengan baik gitu ya. Dia seorang yang belum lama masuk Islam, jadi akhirnya dia belum tahu metabolisme tubuhnya. Jadi dia punya masalah teknis gitu terkait menahan lapar dan minum. Wah, ini kayak harus serius ini Pak gitu. Kita harus bongkar pelan-pelan gitu. Karena ternyata kan karena tidak ada pembiasaan di waktu kecil, saat tua tentu berat kan. Berat mau berpuasa itu bukan hal yang mudah. Tapi ini salah satu buku yang bisa menjadi referensi karena
detil ya. Ini ada gambarnya, ada ininya. Binatang-binatang yang berpuasa, lalu untuk apa kita berpuasa, untuk beberapa organ tubuh kita itu ternyata memang butuh diistirahatkan sebentar gitu. Organ tubuh pencernaan kita. Ada lagi buku yang Benjamin Spock ini tentang menghadapi anak di saat sulit. Ini buku yang teknis banget ya. Ini buku lama ya, sebenarnya saya juga udah. Ini juga bagus, bisa jadi gimana cara, kan kita pasti kita ketemu lah anak kita itu tiba-tiba tantrum gitu. Nah, seperti apa cara menyelesaikannya ketika dia ngamuk gitu. Nah, itu harus kita pelajari loh ya, kalau enggak kita bingung juga. Makanya semacam acara yang besok itu saya kayaknya sih akan mengingatkan hal yang seperti ini. Ini ada ilmunya dan mestinya harus dipelajari. Nah, tadi kan poin ketiga ada 3 hal kan. Yang pertama, poin ketiga tadi bicara tentang hubungan kita sakinah dengan anak kita tadi. Yang pertama mendidik sejak dini bagiannya. Yang bagian keduanya itu kita mendampingi mereka itu di sepanjang kehidupan kita. Sehingga kita harus punya pedoman yang dalam jangka panjang itu. Apa yang harus kita lakukan. Nah, yang ketiganya adalah kita ini ternyata sama-sama tumbuh. Orang tua maupun anak itu sama-sama tumbuh. Ya kan? Misalnya saya belajar tentang bagaimana mendidik anak balita gitu. Tidak lama anak itu sudah remaja. Setelah remaja saya harus belajar tentang anak-anak remaja. Tidak lama lagi dia sudah menuju dewasa gitu. Konfliknya berbeda lagi. Jika kita hanya mengejar ketertinggalan kurikulum itu, wah kita bisa kejar-kejaran nggak ketemu. Karena sama-sama tumbuh maka kita butuh satu kata, yaitu komunikasi. Komunikasi inilah yang salah satu sarana untuk keduanya saling belajar gitu. Karena itu ada 3 buku lagi. Pokoknya judulnya tiga buku. Ini cerita judulnya Aku Cinta Padanya Bunda. Ini nanti deh belakangan deh. Ini kalau udah remaja ini. Oh ini dulu deh, Anakku Sayang Ibumu Ingin Bicara. Ini cerita prosa-prosa kecil yang bercerita tentang pentingnya komunikasi seorang tua. Ya ini kalau ini ibu pada anaknya. Bunda, ibumu ingin bicara. Kalau ini, bolehkah aku memanggilmu ayah? Walaupun ini ceritanya di panti asuhan ya. Ingin om donaturnya itu menjadi ayah. Ini kayak pernah saya bahas di beberapa hari yang lalu kontennya. Ini bunda, ini ayah. Nah, ada satu lagi nih ketika sudah mulai beranjak dewasa. Aku cinta padanya bunda. Cerita seru menginspirasi keluarga muda. Ini cerita-cerita aja sebenarnya isinya ya. Tapi menurut saya perlu dikonsumsi gitu. Karena saya termasuk yang kurang sepakat kalau guru terbaik itu apa? Pengalaman adalah guru terbaik gitu ya. Kalau gitu kita harus ngalamin dong. Misalnya hal-hal yang negatif, masa kita harus ngalamin gitu. Kenapa kita kalau yang kira-kira pengen kita nggak terjadi, kita baca aja cerita-cerita itu. Lalu kita coba menghindari atau lalu kita coba mitigasi risikonya, ya kan? Nggak perlu ngalamin lah kalau yang nggak enak-enak. Jadi jangan mau pengalaman itu guru terbaik. Kalau bisa pengalaman orang lain itu guru terbaik kan, kenapa harus kita yang ngalamin gitu ya? Ini versi saya sih, monggo kalau nggak sepakat. Oke, jadinya sepertinya itu. Jadi sepertinya ini adalah proyek seru. Jadi mendidik anak itu adalah proyek seru karena berkelanjutan. Tanpa perencanaan matang atas proyek ini, bisa jadi kita tertatih-tatih. Banyak fragmen-fragmen di belakangan ini, di berita-berita, tentang beberapa kasus yang orang tua justru terjegal oleh tingkah laku anaknya gitu. Ya, banyak kasusnya. Jadi kan kalau kita nggak hati-hati itu bisa saja. Tidak ada jaminan kita tidak merasakannya. Bahkan Nabi pun kan ada yang punya masalah dengan anaknya kan, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Artinya ini problem yang jamak dan sejak dulu sudah ada masalahnya. Tinggal kita mitigasi risikonya dengan acara-acara seperti besok itu. Menurut saya itu salah satu cara dalam rangka menyiapkannya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf nih malam ini kita lompat-lompat. Ada 9 buku yang saya tayangkan tadi. Tidak saya bahas satu-satu secara detail, minimal judulnya dan teman-teman tak ceritain sekilas. Oke ya.
Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.